hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Fiqih Al-Asma'ul Husna. Kemarin kita sudah membahas salah satu di antara nama bagi nama Allah adalah Al-Warith. Sekarang kita bahas Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir termasuk salah satu nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang memuat kata Al-Mutakabbir sebagai nama Allah. Ayat tersebut adalah surah Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, "Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun." Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia Al-Malik, Dia Al-Quddus, Dia As-Salam, Dia Al-Mu'min, Dia Al-Muhaimin, Dia Al-Aziz, Dia Al-Jabbar, dan Dia juga Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Al-Mutakabbir adalah nama yang menunjukkan sifat kebesaran dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf ta dalam at-takabbur tadinya kaburo, masuk huruf ta takabbaro, masdarnya takabbur. Huruf ta di sana bukan ta takalluf, bukan ta ta'ati. Makna ta'ati atau takalluf itu congkak atau sombong atau yang sejenis itu. Tapi huruf ta di sana maknanya adalah litafarrud wal ikhtisas, untuk mengesahkan dan mengkhususkan. Maknanya adalah bahwa sifat kebesaran hanya milik Allah semata-mata, khusus kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak dimiliki oleh yang lainnya, karena sifat kebesaran tidaklah layak dimiliki kecuali oleh Dia. Oleh karena itu nanti akan ada penjelasan tentang adanya ancaman yang dahsyat bagi hamba makhluk yang hakikatnya kecil tapi merasa diri besar. Nah, kalau pada diri hamba takaburnya ini maknanya adalah memang congkak, sombong, merasa diri besar padahal hakikatnya kecil. Kalau huruf ta pada takabur pada sifat Allah maknanya adalah Allah esa, tunggal, khusus, memiliki sifat kebesaran. Makanya ancaman Allah kepada makhluk yang takabur serta azab yang Allah akan timpakan baik yang segera di dunia ataupun yang tertunda di akhirat. Berkata Qatadah,
huwallazi takabbara an kulli su'in. Kata Qatadah, makna takabur adalah dia ini terlalu besar untuk atau dari seluruh keburukan. Makna terlalu besar untuk seluruh keburukan itu maknanya karena besarnya Allah maka tidak mungkin ada yang buruk pada diri Allah, baik buruk zat, sifat ataupun perbuatan. Seluruh sifat Allah baik, seluruh zat Allah baik, dan seluruh perbuatan Allah baik. Saking besarnya nggak ada yang buruk. Masih kata Qatadah, alladzi takabbara anis sayyi'at. Allah itu takabur maknanya terlalu besar untuk berbuat kesalahan. Saking besarnya tak ada yang salah dari apapun yang berkaitan dengan Allah, sifatnya, perbuatannya, namanya, semuanya, ucapannya, tak akan ada yang salah. Dan dalam kesempatan lain, alladzi takabbaru an kulli syarr. Allah itu terlalu besar dari seluruh kejelekan. Saking besarnya, agungnya Allah, nggak ada yang jelek pada diri Allah. Dan ini pula yang dikatakan oleh beberapa ulama lain seperti Maqatil bin Hayyan dan yang lain-lain. Berkata Abu Ishaq As-Subai'i, dia menyatakan alladzi yakburu an dzulmil ibad. Dia itu terlalu besar untuk menzalimi hamba-hambanya. Saking besarnya, agungnya Allah nggak mungkin berbuat zalim. Dan kata Maimun bin Mahran, takabbaru anisu wassayiat fala yasduru minhu illa al-khairat. Allah itu terlalu besar dari keburukan dan kesalahan, maka tak ada yang keluar dari diri Allah kecuali hanya kebaikan. Baik ucapannya, seluruh ucapan Allah baik dan terbaik. Maupun umpamanya perbuatannya ataupun apapun yang berkaitan dengan diri Allah, tak ada yang salah, tak ada yang buruk, tak ada yang jelek, seluruhnya hanya kebaikan. Dan kesimpulan dari semua itu adalah nama Al-Mutakabbir menunjukkan ketinggian Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat makhluknya, keagungan Allah Azza wa Jalla dari sifat mumatsalah dengan dirinya. Artinya saking agungnya Allah, saking besarnya Allah, tak ada yang serupa dengannya dari kalangan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluknya dan tak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Allah terlalu tinggi dari segala macam aib dan kekurangan. Tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib. Allah terlalu besar dari keburukan dan kejelekan dan dari berbuat zalim kepada makhluknya dan dari semua kekurangan, dan ini mencakup tetapnya kesempurnaan bagi Allah dalam hal nama, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Jadi takabur adalah sifat yang tidak layak dimiliki, tidak pantas dimiliki, tidak akan pernah dimiliki kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah satu-satunya penguasa. Selain Allah adalah yang dikuasai. Dialah satu-satunya Rabb, pengatur. Selain Allah adalah makhluk yang diatur. Dialah satu-satunya pencipta. Selain Allah adalah makhluk yang diciptakan. Dialah satu-satunya yang esa dalam sifat kesempurnaan, keindahan, keagungan, dan kemuliaan. Sebagaimana keempat poin ini tercakup dalam satu zikir, satu tasbih yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau ruku dan sujud. Salah satu bacaan ruku dan sujud
adalah subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku dan sujud, subhana, maha suci. Siapa? Dzil jabarut, zat yang memiliki kekuasaan. Wal malakut, yang memiliki seluruh kerajaan. Wal kibriya, pemilik seluruh kebesaran. Wal azamah, dan pemilik seluruh keagungan. Jadi zat yang harus disucikan dari semua kekurangan, yang di tangannya lah tergenggam kekuasaan, kemampuan, kewenangan untuk mengatur, keagungan dalam nama, sifat, dan perbuatannya, hanya dialah Allah yang at-takabbur, yang mutakabir, yang tidak ada saingan atau sekutu dalam hal ini dari kalangan makhluknya. Itulah Allah yang maha takabbur, maha besar, dan satu-satunya atau esa dalam kebesarannya. Adapun hamba ini makhluk kecil. Hamba ini diciptakan. Maka posisi hamba adalah beribadah. Karena dia hina, kecil, dan rendah. Posisi hamba adalah menghinakan diri, merendahkan diri, tunduk, dan ruku sujud kepada yang maha besar, maha tinggi, maha agung, pemilik seluruh kemuliaan. Dan ini yang harus diingat, terutama dalam sholat. Dan inilah yang menjadi salah satu rahasia kenapa zikir yang menandai perpindahan gerakan dalam sholat adalah takbir. Bukan tasbih, bukan tahmid, bukan tahlil, bukan yang lain-lain, tapi takbir. Allahu Akbar. Dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Dari ruku kemudian dari i'tidal menuju sujud, Allahu Akbar. Sujud bangkit ke duduk, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Hampir semua perpindahan gerakan takbir. Untuk apa? Untuk mengingatkan kebesaran Allah Azza wa Jalla selama sholat. Dunia beserta isinya kecil. Karena kecilnya dunia gak layak difikirkan di momen spesial seperti sholat. Yang harus diprioritaskan, difikirkan, dihayati yang terbesar, yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi posisi hamba kecil merendah di hadapan yang maha besar. Adapun waliyadzubillah, apabila seorang hamba merasa besar disebut dengan takabur, padahal hakikatnya kecil. Kecil tapi merasa diri besar. Apalagi takabur dari tujuan pokok diciptakannya mereka ke alam dunia, yaitu ibadah. Takabur dari ibadah, mananya tidak mau ibadah. Terlalu besar untuk beribadah. Terlalu besar, terlalu agung untuk ruku dan sujud kepada yang lain. Takabur, makanya tidak mau ibadah. Tidak mau mengesahkan Allah dengan cara tunduk, patuh, setia kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengazab hamba seperti itu dengan sedahsyat-dahsyat azab. Allah akan hinakan dia di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan di banyak ayat dalam Al-Quran yang mulia. Berbagai macam jenis azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang takabur. Coba lihat Al-Quran surah Ghafir ayat 60. Allah menyatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku
Makna takabur dari ibadah, nggak mau ibadah karena merasa diri besar. Mungkin berkuasa, mungkin berharta, mungkin memiliki kelebihan dibanding umumnya manusia. Merasa besar sehingga tidak mau ibadah. Orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Makanya neraka adalah tempatnya hamba yang takabur sehingga tidak mau ibadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 60, "Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin?" Bukankah jahanam itu, di dalam jahanam itu ada tempat khusus bagi orang-orang yang takabur? Lihat lagi dalam surah ke-72, masih surah Az-Zumar. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada para ahli neraka, masuk kalian ke pintu-pintu jahanam dan kalian kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat menetap bagi orang-orang yang takabur. Lihat lagi Al-A'raf ayat 36, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bertakabur terhadap ayat kami. Takabur terhadap ayat Allah itu tidak menerima, tidak percaya ayat-ayat Allah karena merasa diri besar. Orang mendustakan ayat-ayat kami dan takabur dari ayat-ayat kami, merekalah calon-calon penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Lihat lagi Al-A'raf ayat 40, Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bertakabur dari ayat-ayat kami, nggak percaya, nggak mau menerima, nggak mau mengamalkannya, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Maknanya tidak akan dibukakan pintu langit ada dua. Pertama, pintu rizki barokah dari langit akan dibukakan. Kedua, ketika mereka mati, maka ruhnya setelah dicabut dari jasadnya dibawa ke langit, tapi pintu langit tertutup bagi mereka, tidak dibukakan. Akhirnya dilempar itu ruhnya dari atas, terbawa oleh angin ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung yang berterbangan, sampai pada akhirnya masuk juga itu ruhnya kembali ke jasadnya di alam kubur. Ini yang dimaksud dengan la tufattahu alahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Alias mustahil. Jangankan lubang jarum, lubang puntuk kita aja unta nggak bisa masuk. Jangankan unta, telunjuk kita pun nggak bisa masuk ke lubang jarum. Mustahil. Semustahil itu orang itu masuk surga. Demikianlah kami menghinakan orang-orang yang durhaka. Allah pun menerangkan dalam kitabnya beberapa contoh makhluk yang bertakabur, baik personal, orang, ataupun umat. Dan Allah menjelaskan kepada mereka azab yang Allah timpakan kepada mereka di dunia, masih di dunia, dan apa yang Allah janjikan di akhirat berupa siksa. Yang demikian itu untuk menjelaskan mana jalan hidup orang-orang durhaka.
agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mampu mengambil pelajaran, menjadi peringatan bagi orang-orang yang mampu mengambil peringatan. Contoh, Allah menerangkan tentang imamnya orang-orang yang takabur. Siapa imamnya? Iblis laknatullahi alaih. Musuh Allah, musuh agamanya, musuh hamba-hamba Allah yang mukmin, sahabat bagi hamba-hambanya yang durhaka. Si iblis tuh disuruh sujud nggak mau ditanya. Fasajadu, sujudlah para malaikat kepada Adam, illa iblis. Iblis mah nggak mau. Istakbaro, dia takabur. Wa kana minal kafirin, dan jadilah iblis itu termasuk makhluk yang kafir. Iblis tuh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dan takabur si iblis. Lihat lagi Fir'aun dan pengikutnya dari kalangan pasukannya. Allah menyatakan dalam surah Al-Qasas ayat 39, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq, dan bertakaburlah sang Fir'aun beserta bala tentaranya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Takabur, nggak mau tunduk kepada dakwah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Hanya karena apa? Dia raja, penguasa. Sedangkan Musa dari kaum yang menjadi jajahan Fir'aun, kaum Bani Israel. Sedangkan Fir'aun kaum Qutbi, penguasa penjajah. Masa golongan penjajah harus tunduk dan patuh kepada golongan yang dijajah? Merasa hina, merasa rendah, merasa kecil, takabur. Dia merasa diri besar sehingga tidak mau untuk tunduk dan patuh. Karena tunduk patuh merasa hina, dihinakan, direndahkan. Termasuk di zaman Nabi alaihissalatu wassalam ada seorang kafir namanya Al-Walid bin Mughirah, penantang kebenaran, yang mengumandangkan genderang perang kepada Allah dan Rasulnya, selalu menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghalangi-halangi dakwahnya. Allah cela dia dengan sebesar-besar celaan yang Allah tidak pernah mencela manusia lain seperti kepada dia. Dan inilah balasan bagi orang-orang yang menentang dan takabur. Allah secara khusus berbicara tentang Al-Walid bin Mughirah ini dalam Al-Quran surah Al-Muddathir ayat 11 sampai ayat 26. Allah menyatakan, "Zarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku akan bertindak kepada orang yang aku ciptakan sendirian, yaitu Al-Walid bin Mughirah ini. Wa ja'altu lahu malam mamduda, padahal aku telah berikan kepada dia harta yang melimpah, wa banina syuhuda, dan anak-anak yang banyak, wa mahadtu lahu tamhida, dan kami mudahkan baginya rizki dengan semudah-mudahnya. Thumma yatma'u an azid. Lalu dia karena serakah, karena tamak, karena loba ingin ditambah. Ingin aku menambah nikmatku, hartaku ditambah kepada dia. Padahal sudah kaya, berkuasa, ingin ditambah dengan kedurhakaannya. Apa respon Allah? Kalla, sama sekali tidak. Innahu kana li ayatina anida, karena sungguhnya dia sangat menentang kepada ayat-ayat kami. Saurhiquhu sauda. Aku akan berikan dia beban yang berat untuk dia pikul dan berjalan naik dengan cara yang amat sangat payah. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia berfikir dan menetapkan. Faqutila kaifa qaddar, celaka dia.
Bagaimana dia bisa menetapkan? Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celaka dia. Bagaimana dia bisa menetapkan? Tsumma nadhar. Kemudian dia berpikir ulang. Tsumma abasa wa basar. Lalu dia pun cemberut dan merengut. Tsumma adbara wastakbar. Lalu dia berpaling ke belakang dan takabur. Menolak dakwahnya. Setelah menolak, menebar provokasi fitnah, dia menyatakan faqala in hadza illa sihru yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Dia berkata, apa yang diungkapkan, disampaikan oleh Muhammad ini tiada lain kecuali sihir yang bisa mempengaruhi. Ini tiada lain kecuali ucapan orang. Bukan wahyu Allah. Al-Quran tidak disebut wahyu Allah. Qaulul bashar, ucapan manusia. Sauslihi saqar, kata Allah. Aku akan campakkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar. Lawahatul bashar 'alaiha 19. Tahu nggak kamu apakah neraka sakor itu? La tubqi wa la tadhar, tidak membiarkan dan tidak menyisakan. Seluruh bagian tubuh baik luar termasuk dalam, tattali'u 'alal afidah. Api itu menembus sampai ke dalam, sampai ke hati, sampai ke jantung, sampai ke seluruh bagian dalam dari tubuh. Itulah beberapa pribadi, baik jin seperti iblis ataupun orang seperti Fir'aun, seperti Walid bin Mughirah. Takabur, gak mau ibadah, gak mau menerima dakwah, diazab oleh Allah SWT. Allah pun menerangkan takaburnya komunitas sejumlah umat pada masa yang lalu, takabur dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Komunitas pertama adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh mendakwahkan Islam, ajaran Allah kepada umatnya. Tapi umatnya malah lari menjauh. Allah menyatakan falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah menambah kepada mereka dakwahku ini kecuali nambah lari, menjauh. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kata Nabi Nuh, sesungguhnya setiap kali aku mendakwahi mereka agar engkau ya Allah mengampuni mereka, mereka cocok tuh kupingnya itu dengan jari-jari mereka. Mereka menjadikan jari mereka itu dicocokkan, ditutupkan ke kuping-kuping mereka. Mereka tutupkan pakaian mereka ke wajah mereka. Mereka kekeh terus-menerus di atas kedurhakaan mereka dan mereka takabur dengan sebenar-benarnya takabur. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh? Ditenggelamkan semua oleh Allah. Diturunkan hujan yang menimbulkan air bah yang sangat dahsyat, tenggelam, mati semuanya. Kecuali Nabi Nuh dan para pengikut setianya. Tentang Nabi Hud alaihissalatu wassalam, Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 15, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum Nabi Ad, diutus kepada mereka Nabi Hud. Mereka bertakabur di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan demikian juga kaum Nabi Syu'aib yang Allah terangkan dalam surah Al-A'raf ayat 88. Kata Allah, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihim
lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Berkatalah para pembesar kaum Nabi Syu'aib yang takabur. Para pembesarnya, tokoh-tokohnya merasa diri besar. Didakwahi malah ngancam, menentang, ngancam, lanukhrijannaka, kami usir kamu. Jadi para nabi mengalami pengusiran oleh kaumnya, termasuk siapa? Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Diusir apa tidak dari Mekah? Diusir dari Mekah, pindah ke Madinah. Dan ini juga teralami oleh banyak ulama, banyak duat, banyak ustadz yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, ditentang oleh orang-orang sekitarnya, lalu diusir banyak. Ini sunnatullah. Kata kaum Nabi Syu'aib, lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'ak min qaryatina, kami akan usir engkau hai Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari desa atau negeri kami, atau lata'udunna fi millatina, atau kalau enggak kamu kembali ke agama kami. Menjawab Nabi Syu'aib, apa kamu akan memaksa walaupun kami tidak suka? Tidak suka kembali kepada agama terdahulu. Ini orang-orang menolak dakwah sampai mengusir karena takabur. Berfirman juga Allah tentang kaum Nabi Saleh yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 75 sampai 76. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Berkatalah tokoh-tokoh orang-orang yang takabur dari kaum Nabi Saleh. Berkata ke siapa? Kepada orang-orang yang lemah tapi beriman kepada dakwah Nabi Saleh. Kata orang yang takabur, kamu tahu nggak bahwa Saleh itu diutus dari Rabbnya, dari Allah? Dijawab, kami beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Saleh. Berkatalah orang-orang takabur, kalau kami kafir kepada apa yang kalian imani. Jadi intinya ketakaburanlah yang menyebabkan orang enggan ibadah, enggan menerima dakwah, enggan melakukan penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang paling aneh dari orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak bisa menggunakan akalnya, bagaimana mungkin mereka bisa ridho, berani takabur untuk ibadah kepada Allah, enggan untuk ikhlas dalam menyembah Allah yang maha gagah dan maha besar, tapi mereka menunjukkan peribadatan, merendahkan diri, menghambakan diri kepada selain Allah, kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan, kepada ruh-ruh orang yang sudah mati, atau kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Kepada Allah nggak mau tunduk dan patuh, tunduk patuhnya kepada orang yang sudah mati, tunduk patuhnya kepada benda mati, patung, pohon, batu, atau kuburan, atau yang sejenisnya. Padahal tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Bagaimana bisa akal-akal mereka menyimpang dari petunjuk dan kebenaran? Bagaimana bisa mata-mata hati mereka ini buta dari cahaya
kebenaran Maha Suci Allah Azza wa Jalla dari apa-apa yang mereka persekutukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam beberapa ayat. Pertama dalam surah Az-Zumar ayat 45 kata Allah, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Apabila disebut hanya nama Allah saja, diterangkan keterangan dari Allah saja, Quran dan hadis, hati-hati mereka mangkal, hati-hati mereka panas, hati-hati orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu jengkel. Kalau disebut nama Allah, disebut ajarannya, disampaikan Quran dan Sunnah, hati mereka itu membara, jengkel, kesel. Tapi ketika disebut sesembahan-sembahan selain Allah yang mereka sembah, tiba-tiba sumringah. Disebut saja karuhun, disebut saja umpamanya penghuni kubur, wali anu yang sudah meninggal, langsung mereka itu bergembira dan berbahagia. Lihat surah As-Saffat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka para penyembah selain Allah, apabila dikatakan la ilaha illallah, hanya sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah, mereka takabur, mereka menolak, mereka menentang. Lalu mereka berkata, apa kita harus meninggalkan sesembahan kita untuk orang gila ini? Nabi Muhammad SAW disebut orang gila hanya karena melarang menyembah kepada berhala, hanya karena memerintah hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat surah Al-Isra ayat 46. Wa idza dzakarta rabbak fil Qur'ani wahdah wallau ala adbarihim nufura. Apabila engkau menyebut Allah dalam Al-Quran, hanya Allah semata-mata yang disebut, mereka berpaling ke belakang dan lari meninggalkan kamu sejauh-jauhnya. Betapa bodohnya mereka. Betapa tidak berfungsinya akal mereka. Kita semua berlindung kepada Allah dari kesesatan. Kita minta kepada Allah agar Allah merizkikan kepada kita sikap selalu merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah melindungi kita dari jalan hidup orang-orang yang takabur. Dialah satu-satunya yang maha besar dan akan memberikan keamanan orang-orang yang mengerdilkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah penjelasan tentang salah satu nama dan sifat bagi Allah, yaitu Al-Mutakabbir. Ya, cukup ya sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Kami mengundang kepada antum yang akan bertanya di sesi tanya jawab ini. Silakan bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap, Ustaz, saya mau tanya, para kaum Nabi Hud, Nabi Shoaib, Nabi yang lainnya itu tadi, kenapa selalu kalau didakwai selalu membangkang pada zaman dahulu itu, kenapa dia kok bersifat begitu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik.
Tidak zaman dahulu, tidak zaman sekarang, tidak di zaman manapun, seluruh pembangkangan, penentangan, penolakan kepada dakwah, salah satunya karena takabur, karena merasa diri besar. Tersinggung dia. Para ahli maksiat merasa diri terhormat, ketika disinggung kemaksiatannya marah, merasa dihinakan. Para pelaku kebidahan merasa mulia dengan kebidahannya. Ketika disinggung, diterangkan, itu nggak boleh, nggak ada contoh dari Nabi SAW. Mereka marah, tersinggung, merasa dilecehkan, merasa disalahkan, merasa dipojokkan, merasa direndahkan. Takabur. Yang disampaikan benar, ditolak. Dan itu hakikat dari takabur. Menolak kebenaran. Bersabda Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil debu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Wahai Rasulullah, ada tuh orang yang suka pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, itu takabur enggak? Memakai aksesoris yang bagus. Kata Nabi SAW, tidak. Itu bukan takabur. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan menyukai keindahan. Kalau pakai yang bagus, baju, pakaian, celana, sendal, sepatu, dan seterusnya untuk memperindah diri, bagus. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, menghinakan manusia. Jadi yang membuat mereka menentang itu bukan karena tidak tahu bahwa dakwahnya benar, tapi karena takabur. Gengsi untuk ikut. Lihat tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa 'uluwa. Tuh lihat. Fir'aun dan bala tentaranya menentang dakwah Nabi Musa, wastaiqanatha anfusum, bala hati-hati mereka itu meyakini kebenarannya. Kenapa begitu? Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan ketakaburan, merasa diri tinggi. Jadi penyebabnya adalah takabur tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Salma di Padalarang. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam perlindungan Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustaz, pada surat Al-A'raf ayat 31 dijelaskan untuk menggunakan pakaian yang bagus ketika memasuki masjid. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Kemudian apabila Ana mengganti pakaian seragam kerja yang Ana pakai dengan pakaian lain yang Ana khususkan dan siapkan untuk sholat, apakah itu termasuk berlebih-lebihan seperti disebutkan pada ayat tersebut? Syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya afan wa fika barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf 31 dikatakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kata Allah, ambil perhiasan-perhiasan kamu setiap kali kamu masuk masjid. Maksud perhiasan ini pakaian terbaik. Sebab di ayat sebelumnya Allah menyatakan, ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisya walibasut taqwa dzalika khair. Hai Bani Adam, kami telah menurunkan kepadamu pakaian sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Pakaian itu perhiasan, memperindah. Jadi khudhu zinatakum, ambil perhiasan kalian, maksudnya pakaian terbaik yang kamu miliki. Inda kulli masjid, maksudnya zikrul makan wa uridha bihi al-amal fihi. Disebut tempat, tapi yang dimaksud adalah
perbuatan yang dilakukan di tempat itu yaitu sholat. Bukan kalau masuk masjid tapi tidak sholat, mau ngecat, mau sasapu, ya nggak perlu pakai pakaian yang bagus. Tapi walaupun tidak di masjid, mau sholat sunat atau sholat fardu, kalau ada uzur ke masjid baik hujan atau para wanita mau sholat, ambil pakaian terbagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasanmu, maksudnya pakaian kamu yang paling bagus setiap kali kamu mau sholat. Apakah ini wajib? Ini anjuran. Kalau seseorang sholat tapi tidak memakai pakaian terbagus, pakaian pertengahan, selama menutup aurat, selama tidak mencetak bentuk tubuh, ya, maka sah. Tidak apa-apa, cuma tidak afdal. Yang paling afdal yang terbagus. Nah, sekarang kalau umpamanya seseorang karyawan memakai pakaian seragam karyawan, apalagi montir, seragamnya itu belepotan dengan oli, pas datang waktu sholat diganti dulu dengan pakaian yang dibawa khusus untuk sholat. Nanti setelah beres sholat ganti lagi dengan pakaian dinas biasa. Boleh? Bukan boleh, bagus. Apa berlebihan? Tidak berlebihan. Karena syariat. Yang dimaksud berlebihan itu melewati batas-batas yang disyariatkan. Bukan berlebihan menurut penilaian manusia. Syariat menyuruh ambil pakaianmu terbagus, akhirnya kita melakukan itu tidak bukan berlebih-lebihan, tidak melewati batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Yang melebihi itu kalau perempuan mau sholat setelah di mukena atau di jilbab, wah dia pakai gelang dulu, pakai cincin dulu, pakai kalung dulu, perhiasan dipakai, itu yang lebay. Nggak bermanfaat bagi Allah Azza wa Jalla sedikit pun perhiasan yang dipakai seperti itu. Melewati batas-batas yang disyariatkan, karena Allah Rasulnya tidak mensyariatkan, tidak menganjurkan, apalagi mewajibkan orang memakai perhiasan dari emas, perak ataupun berlian ketika akan ibadah sholat. Enggak. Yang dimaksud zinatakum, perhiasanmu adalah pakaianmu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Iqbal di Muhammad Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa Fir'aun bersifat takabur, tetapi tetap Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk tetap mendakwahinya. Apa makna yang bisa disimpulkan dari seruan dakwah yang dilakukan terhadap Fir'aun ini? Jazakumullahu khairan. Silahkan Ustaz. Iya, wa jazakallahu khairan. Jadi kewajiban dakwah kepada semua orang yang takabur tetap wajib ditunaikan. Adapun urusan menerima atau tidak bukanlah wewenang kita. Justru kalau tidak didakwahi, Allah tidak merasa berhak untuk mengazab. Belum iqamatul hujjah masalahnya. Belum menyampaikan hujjah, alasan dan ajakan. Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus kepada kaum itu seorang rasul yang menyampaikan ajakan, dakwah, ajaran, iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah. Adapun urusan menerima atau tidaknya bukan urusan kita. Biarlah itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka setelah didakwahi mereka menolak, dan penolakannya karena ketakaburan. Diketahui mereka itu takabur setelah didakwahi, lalu menolak dakwah tersebut walaupun hati mereka meyakini kebenarannya, maka ditolaklah itu.
Terlebih kebanyakan orang hatinya mengakui tapi tidak mau mengikuti karena kepentingan dunia. Kalau saya ikut yang benar, pengikut saya gimana? Komunitas saya gimana? Keluarga saya gimana? Nanti saya akan dibenci, akan dipojokkan, akan dicela, akan dihina, akan segala macam. Dan dia tidak siap untuk memikul risiko tersebut. Daripada ikut manut kepada ajaran yang sebenarnya dianggap benar, lebih baik menolak. Cari aman. Nah, jadi takabur tidaknya Fir'aun diketahui setelah didakwahi, tetap didakwahi. Dengan satu jenis dakwah ditolak, dengan 2 kali, 3 kali, dengan berbagai macam cara. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi, tidak hanya Nabi Musa tapi nabi-nabi yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Sandi di Cianjur, bagaimana cara menstabilkan iman kita agar kita tidak tercebur ke dalam kefuturan? Barakallahu fiik Ustaz. Silakan. Ya, wa fika barakallah, mungkin kiat menggapai istiqamah ya. Bagaimana agar iman ini terpelihara, kita istiqamah di atas iman? Ada banyak cara. Pertama, tetaplah kaji ilmu. Sebab ilmu ini pokok pangkal dari keimanan. Setiap kali Allah menyebut iman di dalam Al-Quran, maka di dalamnya sudah tercakup ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Itulah iman yang hakiki. Maka ilmu itu hidayah. Dengan 2 jenis hidayah. Hidayah irsyad wa dilalah. Hidayah berupa penjelasan, petunjuk, bimbingan. Yang kedua, hidayah taufiq. Ilmu dua-duanya. Ilmu itu mengundang hidayah irsyad wa dilalah dan mengundang turunnya hidayah taufik. Terutama tentang Allah, tentang tauhid, tentang nama-nama dan sifatnya. Semakin mempelajari nama dan sifatnya, semakin dalam pengenalan kita tentang Allah, maka akan semakin cinta, semakin takut, semakin raja, semakin tawakal, semakin ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya, hanyalah orang-orang berilmu. Ilmu itu yang menjadi penyebab dia takut kepada Allah. Dan menjadi penyebab sifat-sifat baik lainnya kepada Allah, yaitu cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, ikhlas kepada Allah, dan seterusnya. Itu ilmu. Jadi pelajari ilmu. Kedua, minta berdoa kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikan kita, yang mengatur hati kita. Allah. Berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Berdoa kepada Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah. Berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha maulaha, dan seterusnya. Minta kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita. Ini yang kedua. Yang ketiganya, bergaulah dengan orang-orang yang istiqamah agar kita kecipratan. Agar kita ini terbawa, tertulari oleh keistiqomahan mereka, kita pun istiqamah. Dan jauhi pergaulan dengan orang-orang buruk yang bisa menyeret kita kepada futur, kelemahan, dosa dan kemaksiatan. Ya, itulah diantara beberapa kiat agar kita istiqamah di atas kebenaran dan terhindar dari futur. Wallahu a'lam. Mangga dai.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi di nomor 022 86862637, ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 22711476 berupa SMS dan WhatsApp, kami persilahkan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Umu Syarifah di Bekasi. Ustadz, apakah boleh wanita yang sholat di rumah memakai daster? Boleh atau tidak? Bukan pakai baju lengan panjang dan memakai wangi-wangian. Jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Itu untuk sholat apa enggak? Untuk sholat. Enggak boleh sholat dengan memakai lengan pendek, dengan memakai wangi-wangian, tidak boleh. Daster pakailah di luar sholat di hadapan suami. Bahkan bukan hanya dasar, pakai pakaian terseksi yang membuat suami senang. Ya, asal jangan di hadapan anak-anak. Khusus untuk suami di kamar silakan. Mau pakai dasar, mau pakai pakaian seksi, mau tidak pakai pakaian pun, selama suami senang bagus. Adapun untuk sholat tidak boleh memakai wangian atau dasar lengan pendek, kecuali setelah itu pakai mukena, menutup seluruh tubuhnya dengan mukena, di dalamnya dasar, ya boleh. Tapi kalau sholat dengan memakai dasar kemudian pakai kerudung terus lengannya terbuka, maka tidak boleh. Jadi kalau yang dimaksud adalah dasar sebagai pakaian sholat, nggak boleh. Tapi kalau yang dimaksud dasar sebagai pakaian dalam yang kemudian ditutup oleh mukena atau oleh jilbab, ya tentu saja boleh selama tertutup aurat selama sholatnya. Wallahu a'lam. Baik. Syukran Ustaz atas nasihatnya. Beliau pertanyaan selanjutnya dari Umu Aunur di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Keluarga saya menolak saya karena ikut dakwah sunnah. Saya tidak bisa mendakwahi mereka karena saya nggak punya ilmu untuk mendakwahi mereka. Berdosakah saya Ustaz? Mohon nasihatnya. Silahkan. Iya, barakallahu fiik Umu Nur, Aunur. Dibenci karena sunnah, tidak bisa mendakwahi. Saya curiga bukan dibenci karena sunnah, tapi dibenci karena akhlak. Bukan karena sunnahnya, tapi karena akhlaknya. Setelah mengenal sunnah, setelah faham sunnah, dia salah penerapan, berbuka masam kepada orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau menegur, menyapa umpamanya dengan cara yang tidak hikmah, bukan karena sunnahnya, tapi karena apanya? Karena cara menampakkan sunnah di hadapan orang yang nggak paham sunnah. Tapi kalau cara penyajian sunnah dengan cara yang sesuai sunnah, semua akan suka. Salah satu yang nyunnah yang harus dipraktekkan dalam hal akhlak, ramah, sopan, santun, ke orang tua menghargai, membantu, peduli, perhatian, gitu ya. Saya yakin kalau umpamanya seorang ikhwan atau akhwat yang sudah ngaji, bangun jam 3, sholat tahajud. Seusai sholat tahajud, sebelum waktu sholat subuh, masih ada waktu umpamanya dia beres-beres di rumahnya. Nyupir, nyuci piring, yang kotor, ya, masak nasi, atau nyucikan pakaian orang tua, atau pakaian saudara-saudara yang serumah, ngepel, nyapu, beres-beres. Lalu setelah itu ke masjid, sholat di masjid, sepulang dari masjid, dia pulang lagi ke rumah, mau melanjutkan yang tadi belum selesai. Ibu bapaknya, saudaranya bangun, itu sunnah. Nabi SAW kata para istrinya, kana fi mihnati ahli. Beliau itu suka bantu-bantu istrinya. Bagi yang sudah beristri, bagi yang jomblo, bagi yang belum, tentu saja bantu-bantu orang tuanya. Itu sunnah. Kalau penyajian sunnah kayak gitu, nggak akan ada yang benci.
Ada perubahan yang real, yang nyata. Walaupun penampilannya cingkrang, berjenggot, kalau akhwat bercadar, yang mungkin awalnya tidak suka, tapi tercover oleh kemuliaan akhlak. Jadi suka, jadi senang. Saya yakin gak akan dibenci yang kayak begitu. Ibunya mau begitu bangun, dia mau mencuci piring-piring yang kotor bekas tadi malam. Oh, sudah beres semuanya. Kalau gitu, mau menghangatkan nasi sudah hangat. Kalau gitu, mau cuci pakaian, sudah dijemur. Kalau gitu, mau nyapu di teras dan di pel, sudah wangi. Sudah nggak ada yang perlu dikerjakan. Dan ibu, bapak melihat itu kita yang mengerjakan. Apa mungkin orang ini dibenci? Nggak mungkin. Akan senang. Lalu ditanya, kamu berubah nak? Asalnya malas, sekarang rajin. Asalnya nggak peduli, sekarang perhatian. Asalnya bangun itu kalau belum dipukul sama sapu nggak bangun. Asalnya kalau disuruh nyuci piring sebelum sapu diangkat belum bergerak. Sekarang nggak diperintah nggak apa, langsung dilaksanakan. Kenapa? Jawab, ini hasil ngaji mah. Saya diajari oleh Ustaz harus seperti itu di rumah. Apa dibenci nggak? Enggak. Ini sunnah. Ini sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu jangan salah dalam penerapan sunnah sehingga dibenci. Mungkin yang dimaksud sunnah oleh kita yang ditampakkan di keluarga itu pertama penampilan. Cingkrang, berjenggot, dan itu betul. Nggak apa-apa kalau wanita menutup aurat. Terus nggak suka dan menampakkan ketidaksukaannya kepada hal-hal yang berbau bid'ah, hal-hal yang berbau maksiat langsung. Betul, nggak suka kepada penyimpangan. Tapi coba antisipasinya yang cantik gitu loh. Jangan frontal sehingga langsung menyinggung perasaan mereka dan menyebabkan mereka itu menjauh dan membenci sikap kita. Anggaplah orang yang menyimpang itu pasien yang sedang terkena penyakit. Apa kita jauhi, apa kita benci, apa kita salahkan tuh makanya ya jadi sakit gini, apa gitu? Enggak. Kita rawat mereka. Kita siapkan makan, minumnya, obatnya, dirawat dan seterusnya sampai sembuh. Nah, ketika merawatnya itu dinasihati, nanti lain kali jangan hujan-hujanan ya, gitu. Jadi masuk angin panas begini, akan masuk itu sambil mengobati dengan lembut. Tapi kalau umpamanya pasien karena hujan-hujanan kemudian masuk angin lalu kita marah itu, makanya lain kali jangan hujan jadi gitu tuh, rasain aja. Ya bencilah. Yang dia butuhkan bukan disalahkan, tapi dibantu. Anggap orang yang menyimpang itu pasien. Jadi ya sunnah dalam bentuk penampilan tetap dilaksanakan, tapi cover dengan kemuliaan akhlak. Dikemas dengan kemuliaan akhlak. Saya yakin tidak akan dibenci. Saya yakin tidak akan disalahkan. Tapi bahkan akan dibanggakan. Dia cerita ke tetangga, anak saya berubah, asalnya pemalas, sekarang jadi rajin. Asalnya nggak peduli, sekarang jadi perhatian. Asalnya cemberut, manyun, wah lihatnya juga anak. Sekarang ramah, perhatian. Dia cerita ke tetangganya. Tetangganya akan nanya, kenapa bisa begitu bu? Ngaji tuh. Wah langsung tuh. Tolong bawa anak saya supaya ngaji juga biar berubah seperti anak ibu. Bisa begitu tuh. Bisa jadi kebanggaan. Jadi coba yang dimaksud sunnah itu apa? Yang terutama sunnah itu kemuliaan akhlak. Ini sunnah. Bagaimana menyampaikan sunnah kepada orang yang nggak paham sunnah? Itu ada sunnahnya, yaitu mengemas dengan kemuliaan akhlak walaupun tidak berbicara. Perilaku yang mulia adalah dakwah yang lebih efisien, lebih efektif daripada lisan. Jadi coba kemaslah
seluruh perubahan kita dalam menerapkan sunnah dikemas dengan kemuliaan akhlak. Saya yakin tidak akan ada yang membenci, ya. Wallahu a'lam. Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, bolehkah pencari donatur mengambil sebagian dari hasil donasinya sebagai upahnya, Ustaz? Silakan. Kita ya angkat dulu telepon, ada kasihan. Silakan masuk. Ya silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat Pak Dudung, nanti putus. Alhamdulillah. Punten Ustaz, ayat yang dijelaskan. Pakai bahasa Indonesia Pak Dudung. Mohon. Bagaimana hukumnya kuburan muslim yang sesuai dengan syariat? Apakah boleh ditembok bagus-bagus? Bahkan ada juga yang dipasang rambut. Bukan hanya itu Ustaz yang disampaikan. Iya. Lantas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dudung. Bagaimana kuburan yang islami? Apa boleh dihias? Tidak boleh dihias pakai apa? Tidak boleh ditembok. Tidak boleh dibangunkan bangunan di atasnya dibikin joglo gitu, dipasangi keramik, apalagi pakai kelambu, pakai penerangan. Enggak. Lihatlah kuburan para nabi, lihatlah kuburan para ulama, lihatlah kuburan para sahabat di Baqi. Tak ada yang seperti itu. Jadi kuburannya ya hanya dikubur dengan tanah, dipasang batu sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan. Biar tidak diinjak, biar tidak dilangkahi, biar tidak diduduki, biar tidak dikencingi. Hanya itu. Selebihnya adalah sikap kita dalam mendoakan kepada penghuni kubur itu. Doakan sesering mungkin ampunan. Doakan sesering mungkin rahmat, agar dibebaskan dari azab kubur, diselamatkan dari fitnah kubur, diberi nikmat kubur, dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga kelak, dan seterusnya. Jadi tidak dibenarkan menghias kuburan dengan hiasan-hiasan yang hanya bermanfaat bagi orang yang hidup di dunia. Baik itu di tembok, di keramik, dibuatkan joglo, pasang kelambu, pasang lampu penerangan, apalagi masang AC. Terus hawa dinginnya disalurkan ke dalam kuburan, nggak manfaat. Buang-buang harta, mubazir, tidak manfaat bagi mayitnya, ya. Karena mayitnya bukan berada di kuburan, tapi di alam kubur yang entah di mana sebagai alam gaib, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Baik. Yang tadi. Oh iya. Bolehkah penggalang pencari donasi mengambil upah untuk dia dari donasinya? Nggak boleh. Kan dia bukan bekerja. Dia ini melakukan aktivitas sosial. Adapun umpamanya dia butuh biaya transportasi, konsumsi untuk menyalurkan donasinya, iya nggak masalah. Kadang-kadang umpamanya sebagai payung hukum untuk dia. Dia butuh dana untuk umpamanya membuat surat keterangan resmi dari instansi yang berwenang, atau mungkin saja membuat kaos atau jaket atau rompi yang di dalamnya menunjukkan identitas agar tidak dianggap liar, dari yayasan mana, dari lembaga mana, dan itu diambil dari donasi yang ini, nggak masalah. Walaupun lebih baik tidak, lebih baik ya kita keluar. Jangan sampai mengundang atau mengajak orang untuk berdonasi, dianya sendiri tidak. Jadi para pekerja sosial, kalau yang menjadi motivasi aksi sosial dia itu iman, dia terlebih dahulu mengeluarkan.
Jadi semua pengeluaran dia rogoh dari sakunya untuk makan dia, untuk transportasi dia keluarkan. Dia sendiri nyumbang, baik uangnya, makanannya, ataupun pakaian kepada korban-korban bencana. Tidak ngambil dari sana. Itu lebih bagus. Tapi kalau dia tidak memiliki semuanya itu, sementara donasi ini tidak mungkin tersalur tanpa adanya transportasi yang kita ambil dari donasi, nggak masalah. Dan kita bilang kepada para donatur bahwa donasi yang terkumpul akan dipakai selain untuk langsung ke korban, juga dipakai untuk dana operasional, untuk konsumsi. Mungkin kita menyuruh orang-orang itu hanya punya tenaga, nggak punya uang, lalu tenaganya dipakai untuk aksi sosial dan nggak punya uang untuk makan minum, kita suplai dari sebagian donasi ini untuk konsumsi para relawan tanpa dibayar, hanya konsumsi ya. Untuk transportasi, saya ingin ke Garut untuk membantu para korban banjir di sana, tapi kesannya nggak punya uang ya kita ongkosin. Nanti untuk di sana makannya gimana, kita kasih makan. Dan seterusnya ya, tidak apa-apa kalau seperti itu. Adapun menggaji diri, nah ini umpamanya donasi yang terkumpul 10 juta, untuk saya 5 juta sebagai upahnya 5 juta disalurkan, maka nggak boleh. Eta memanfaatkan. Jadi inti nama mencari keuntungan pribadi dengan berkedok aksi sosial, maka tidak boleh. Kalau yang seperti itu, nanti bisa-bisa itu jadi perusahaan, diklaim sebagai milik dia ownernya, kemudian seluruh saldo kas dari donasi yang terkumpul diklaim sebagai milik pribadinya. Dia bisa gunakan untuk apapun. Yang tersalur untuk aksi sosial, untuk biaya aksi sosial tersebut 50 juta, yang masuk 200 juta. Tapi biaya itu cukup 50 juta, 150 juta untuk dia. Jangan perusahaan, baik itu aksi sosial tanggap bencana atau aksi sosial membangun rumah makan gratis untuk duafa, untuk fuqara dan masakin. Sehari masak 200 porsi, 200 kali 20, 4 juta ya. 4 juta sehari. Orang nyumbang, yang terkumpul dalam sehari 20 juta, yang tersalurkan 5 juta, 15 juta lagi, ya ini kan milik saya, perusahaan saya. Saya menggaji ini, menggaji itu, dan seterusnya. Gimana saya yang menjadi pendiri dari usaha ini? Akhirnya yang awalnya aksi sosial untuk menolong menjadi usaha untuk kepentingan pribadi. Orang yang mendonasikan sumbangannya ke sana menyangka ini tersalur semuanya untuk fuqara dan masakin, atau untuk sebagian besarnya untuk fuqara dan masakin. Menyangka begitu, ternyata hanya 10-20% yang tersalur, 80%-nya diklaim sebagai milik si owner, milik si pengelola. Itu bisnis berkedok sosial, nggak boleh seperti itu. Itu bukan hak dia ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.